Halo semuanya, balik lagi di Review After Race. Kali ini kita akan ngebahas ya soal VDE pertama. Jadi gue sudah mengumpulkan kompilasi overtake terbaik ya dari VDE pertama di awal musim sampai dengan pertengahan musim 2026 ini, tentu aja di Moto3. Dan juga nanti kita akan ngebahas sedikit ya soal update dan juga kabarnya dari pembalap MotoGP, yaitu ada Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan juga Marco Bezzecchi. Jadi simak terus sampai akhir ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, untuk Moto3 sekarang saat ini ya memang memasuki pertengahan musim dari 2026. Dan ini ada sejumlah kompilasi overtake terbaik dari VDE pertama ya di awal musim ini sampai dengan pertengahan musim. Jadi apa aja ya. Tapi teman-teman, karena ini terkait dengan copyright, ini gue nggak bisa untuk menampilkan videonya secara lengkap ya untuk apa-apa aja gitu ya overtake dari VDE pertama. Jadi hanya bisa gue capture aja nih dari momennya gitu ya, momen VDE pertama untuk mengovertake dari sejumlah pembalap gitu. Nah, yang pertama ini ada di Moto3 Buriram Thailand ya. VDE pertama ini menyalip Valentin Perone dan juga Alvaro Carpe di akhir-akhir balapan dengan memanfaatkan slipstream. Kalau kita lihat ini ya, ada bagaimana VDE pertama ini memfollow gitu ya, mengikuti dari belakang, kemudian memanfaatkan slipstream untuk bisa menyalip dari Valentino Perone dan juga Alvaro Carpe gitu. Dan ini juga membuat VDE pertama mengamankan posisi finish kelima ya di Buriram Thailand. Dan ini membuat komentator dari Moto3 sendiri kaget ya, karena rookie ataupun pendatang baru dari Indonesia ini berhasil bisa mengacak-acak para pembalap yang berada di depan. Kemudian ini juga para pembalapnya pembalap Eropa gitu. Sampai akhirnya ini membuat para pembalap Eropa ya bisa dibilang menjadi ketar-ketir gitu. Oke, kita lanjut ke kedua ya. Ini ada di Moto3 Brazil, di mana VDE pertama ini melakukan overtake terbaiknya di musim 2026 ini sejauh ini ya. Karena VDE pertama ini melakukan double overtake ya terhadap Valentin Perone dan juga Alvaro Carpe di akhir-akhir balapan setelah direstartkan ya untuk balapan waktu itu. Dan overtake ini membuat VDE pertama meraih podium ketiga. Seperti yang kita tahu ya, VDE pertama ini adalah pembalap Indonesia pertama yang bisa naik podium ya di Grand Prix gitu. Dan ini udah terjadi waktu kemarin di Moto3 Brazil. Lalu yang ketiga ya, apa overtake dari VDE pertama lainnya di Moto3 Jerez Spanyol ya. Waktu kemarin kalau kita ingat-ingat, VDE pertama ini memang start dari posisi ke-17, kemudian dia finish ke-6. Jadi berarti setidaknya ada 11 pembalap yang sudah di overtake sama VDE pertama. Dan diantaranya ini tercatat bahwa VDE pertama ini ada duel dengan Joel Kelso, kemudian Hakim Danis, dan juga ada Brian Uriarte gitu di pertengahan balapan. Tapi kemudian juga VDE pertama ini tercatat mengovertake Jesus Rios dan juga David Almanza gitu ya di akhir-akhir balapan. Sampai akhirnya VDE pertama ini berhasil finish di posisi ke-6. Oke, lanjut kita ke overtake terbaik keempat ya dari VDE pertama. Ini ada di Moto3 Le Mans Prancis gitu. Dan waktu itu di Moto3 Prancis ya, kalau kita ingat itu adalah balapan basah. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana kemampuan VDE pertama gitu ya di balapan basah. Dan ini menunjukkan kekuatan VDE di bagian lap breakingnya gitu. Dan kemudian VDE pertama ini bisa menyalip David Munoz ya di Ken Dunlop, kemudian juga mengambil posisi dari Marco Morelli di sektor tengah. Kemudian yang kelima ya untuk kompilasi overtake terbaik dari VDE pertama ini di Moto3 Sachsenring Jerman, yaitu start dari posisi ke-13 kemudian finish di posisi ke-8 gitu. Dan ini juga membuat VDE pertama melakukan overtake yang cukup cepat gitu ya di lap-lap awal, dan terutama overtake terhadap Joel Esteban dan juga Rico Salmela. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi di akhir-akhir balapan gitu ya dari Moto3 Sachsenring Jerman waktu itu, ada juga perseteruan sengit gitu ya antara VDE pertama dan juga Hakim Danis gitu. Sampai akhirnya VDE bisa mempertahankan posisi di posisi ke-8. Nah, ini kemudian gue bertanya kepada ChatGPT ya, siapa aja gitu ya yang paling sering pembalap yang di overtake sama VDE pertama. Dan dari ChatGPT ini juga mengumpulkan data-datanya ya. Ini berdasarkan dari data-data yang direkonstruksi
dari race report resmi ya. Kemudian kalau kita lihat ada yang namanya chronological analysis ya dari MotoGP dan juga dari hasil balapannya serta cuplikan broadcast ya yang terdokumentasi. Jadi siapa-siapa aja ya yang disebut-sebut menjadi korban dari overtake VD Ega Pratama gitu. Dan ini berdasarkan dari data-data yang terdokumentasi hingga Juli 2026. Adapun nama-nama yang paling seringnya berada dalam duel dengan VD Ega Pratama. Yang pertama ini ada Alvaro Carpe gitu di Thailand dan juga di Brazil. Ini juga sempat adu overtake-nya juga oke banget. Kemudian ada Valentin Perone. Ini juga terjadi di Thailand dan juga Brazil. Joel Kelso ini di Moto3 Jerez, kemudian ada Hakim Danis ya, ini juga duelnya yang sengit itu di Jerez, tapi kalau kita lihat memang perseteruan sengit antara VD Ega Pratama dan juga Hakim Danis terjadi di Moto3 Sachsenring gitu ya, meskipun memang nggak dilihat secara langsung ataupun disorot kamera waktu kemarin di Moto3 ataupun di MotoGP-nya gitu ya, kamera MotoGP, tapi kalau kita lihat dari leaderboard-nya bagaimana selalu balap-balapan nih gitu antara Hakim Danis dan juga VD Ega Pratama. Kemudian pembalap lainnya lagi ada Brian Uriarte ya, ini di Jerez Moto3. Kemudian ada David Munoz di Le Mans Prancis. Marco Morelli ini juga di Le Mans Prancis. Kemudian ada Joel Esteban ya di Moto3 Sachsenring Jerman. Rico Salmela ini juga menjadi pembalap yang pernah di overtake sama VD Ega Pratama di Sachsenring. Dan kalau kita bisa estimasi ya jumlah total dari overtake bersih VD Ega Pratama sejauh ini di musim 2026 itu diperkirakan ya ini mencatat sekitar 22 sampai dengan 28 overtake bersih hingga di Moto3 Sachsenring Jerman waktu kemarin. Nah, overtake mana sih yang paling menunjukkan skill dari VD Ega Pratama? Ini dipilih adalah overtake yang terjadi di Thailand ya, ataupun di sirkuit Buriram. Karena di sirkuit Buriram, VD Ega Pratama ini tidak hanya bertahan di posisi kelima aja, tapi dari race report ya, dari Moto3 ini menyebutkan bahwa VD Ega Pratama ini juga mengejar di grup depannya, lalu menyalip Alvaro Carpe ya, dan juga Adrian Fernandez. Bahkan ikut terlibat duel juga ya dengan Valentin Perone di grup rebutan posisi ketiga hingga kelima. Dan ini penting banget dilakuin karena pada debut Moto3 dengan melawan rider-rider Eropa ya yang jauh lebih berpengalaman itu juga merupakan sebuah hasil yang sangat bagus gitu. Dan sementara untuk overtake di Brazil ya ini adalah overtake yang paling bersejarah karena VD Ega Pratama ini mampu membawa sebagai pembalap Indonesia pertama gitu ya yang membawa podium Grand Prix gitu. Oke, lanjut kita ke informasi MotoGP ya. Ini ada kabar dari Marc Marquez, kemudian ada Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Nah, untuk Marc Marquez ini setelah minggu lalu liburan bersama kekasihnya Gemma Pinto dan juga teman-temannya ya di Pulau Menorca di Laut Mediterania gitu. Dan kemarin tanggal 30 Juli 2026 ini Marc Marquez sudah melakukan latihan gitu dengan menggunakan Ducati Panigale Fit2 yang memang dirancang untuk ataupun sebagai ya motor latihan Marc Marquez khusus dari Ducati. Dan Marc Marquez ini latihan di Motorland Aragon bersama dengan adiknya Alex Marquez. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana aksi Marc Marquez dan juga adiknya Alex Marquez di Motorland Aragon. Bukan cuma Marc Marquez aja nih yang latihan pakai Panigale Ducati, tapi juga ada Pecco Bagnaia yang juga latihan ya dengan Ducati Panigale dan Pecco Bagnaia ini latihannya di sirkuit Misano bersama dengan Valentino Rossi dan juga bersama dengan pembalap-pembalap VR46 Academy lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat latihan dari Pecco Bagnaia ini juga sebagai ngetes gitu ya. Karena Pecco Bagnaia baru aja operasi lengan tangannya ya untuk melatih lagi tentunya otot-otot lengan dari Pecco Bagnaia dan juga untuk merasakan lagi nih feelingnya terhadap lintasan gitu ya karena udah lumayan panjang gitu breaknya ya dari MotoGP pertengahan musim 2026 ini. Selain itu juga ada Marco Bezzecchi ya yang memulai latihan lagi setelah dia operasi tulang selangka ya karena crash di MotoGP Sachsenring Jerman waktu kemarin. Dan hampir 3 pekan ya setelah crash di MotoGP Sachsenring Jerman, Marco Bezzecchi ini menjalani latihan di Misano pada hari Rabu 29 Juli 2026.
Dan Marco Bezzecchi ini setidaknya melahap 4 lap dengan Aprilia RS V4. Dan latihan pribadi ini jelas merupakan langkah penting buat Marco Bezzecchi untuk bisa kembali bersaing gitu ya, memperebutkan gelar juara dunia musim MotoGP 2026 ini. Dan ini adalah pernyataan singkat dari Aprilia terkait dengan latihan dari Marco Bezzecchi ya. Jadi gue bacain aja. Kepada media yang terhormat, kemarin pada tanggal Rabu 29 Juli 2026, Marco Bezzecchi ini menyelesaikan sesi 4 lap dengan RS V4-nya di sirkuit Misano. Dan ini adalah program rehabilitasinya yang berjalan dengan sesuai rencana. Dan janji temu dari dokter ya, berikutnya adalah di Silverstone, di mana Marco Bezzecchi ini akan menjalani pemeriksaan medis dengan tim medis MotoGP untuk nantinya akan diputuskan gitu ya, apakah Marco Bezzecchi ini akan fit atau enggak untuk bisa menjalani MotoGP Silverstone ya di Inggris. Dan bukan sekadar kembali mengaspal aja gitu, tapi juga latihan dari Marco Bezzecchi di sirkuit Misano ini juga menjadi kesempatan gitu sejauh mana progres dari pemulihan Marco Bezzecchi gitu setelah crash ya dari patah tulang selangkanya dia. Dan kemudian juga latihan dari di sirkuit Misano ini juga berkat dari adanya agenda ya tes yang juga digelar sama VR46 di sirkuit Misano. Dan tentunya Marco Bezzecchi sebagai anggota dari VR46 ini memanfaatkan latihan ini sebagai membangun kembali gitu ya rasa kepercayaan diri Marco Bezzecchi di atas motor Aprilia RS V4 dan juga sekaligus merasakan langsung respons fisiknya itu seperti apa gitu. Apakah masih kurang, kemudian juga apakah masih terasa ada yang sakit gitu ya, atau dia merasakan oh udah feelingnya oke deh gitu kan. Karena kalau kita lihat nggak terlepas nih para pembalap itu kalau misalkan cedera ya, dia harus benar-benar supaya merasakan feeling itu oke, feelingnya tuh 100% gitu. Ya contohnya seperti Marc Marquez aja. Kalau misalkan dia crash, kemudian juga dia cedera, dia kan merasa sampai ada yang mengganggu gitu ya dari Marc Marquez sendiri untuk bisa melakukan manuver ataupun overtake sampai akhirnya dia bisa membawa Ducati gitu. Waktu kemarin kalau kita lihat di awal-awal musim 2026 bagaimana Marc Marquez itu kelihatan nggak nge-push gitu karena ternyata dia masih cedera. Tapi kemudian setelah dengan adanya operasi lengan kanan gitu ya, ini Marc Marquez bisa lagi gitu, setidaknya bisa terlihat tampil dominan gitu ya di beberapa seri terakhir sebelum pertengahan musim 2026 ini. Jadi kalau kita lihat nanti bagaimana Marco Bezzecchi apakah sudah dinyatakan fit dan kemudian performanya lagi di Silverstone seperti apa. Kalau misalkan dia oke banget ya, ini bisa jadi perseteruan sengit gitu untuk memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026 antara Jorge Martin, Marc Marquez, dan juga Marco Bezzecchi. Oke, itu dia update dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi, dan juga Pecco Bagnaia. Dan tadi juga udah ada gue sampaikan kompilasi terbaik dari overtake Fede Egar Pratama ya sejauh ini di musim Moto3 2026. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih overtake terbaik dari Fede Egar Pratama gitu ya, yang paling oke banget deh menurut dari teman-teman. Teman-teman bisa banget ya komentar di kolom komentar, jadi nanti kita bisa berdiskusi di situ. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ya bagi teman-teman yang suka sama MotoGP dan juga Moto3 terkait dengan informasi Fede Egar Pratama. Oke, bye-bye.